berapa tahun Persekutuan Gereja Indonesia. Saya ingin Bapak Ibu jemaat, ini pernah terjadi begitu. Antar gereja Kalimantan Etanis mungkin perbedaan pemahaman dengan gereja di luar DKI. Sesatunya adalah masalah baptisan. Saya sekali. Artinya saya menyampaikan Persekutuan Gereja Indonesia ini penuh tantangan, menjadi rumah bagi semua gereja di bulan Oikumene yang kita renungkan. Jadi kalau GKI membaptis itu dengan cara dipercik dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, GKI. Tetapi ada dari gereja lagi begitu, caranya beda. Dengan cara diselam juga dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi mungkin gereja mulai berpikir, oh cara ini salah, cara itu ya betul. Karena mungkin berangkat dari pemahaman teologis ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, diselamkan. Tetapi akhirnya Persekutuan Gereja Indonesia dan kita semua meyakini sesuai dengan amanat agung, pergi baptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi bagaimana cara untuk membaptis itu tidak perlu untuk dipermasalahkan. Jadi mau diselam, mau dipercik, yang utama dibaptis itu adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat, boleh disampaikan ketika orang dibaptis tidak di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi satu gereja membenarkan berangkat daripada teologis. Ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, dan kita Bapak Ibu jemaat benar. Dan GKI juga melihat ada banyak tantangan sehingga mengambil dipercik saja baptisan GKI. Saya berpikir Bapak Ibu jemaat, ketika mengingat ini adalah hari ulang tahun PGI ke-75, saya berpikir bagaimana jika satu daerah itu, satu tempat yang tidak ada sungai, tidak ada tempat bagi kita untuk menyelamkan orang ketika dibaptis. Itu juga saya berpikir. Jadi Bapak Ibu jemaat, bagaimana jika orang datang, aku ingin dibaptis, kita menyenangkan jiwa bagi Tuhan, lalu tidak jadi. Karena tidak ada tempat bagi kita untuk menyelamkan orang. Jadi kita berpikir seperti itu. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu jemaat, inilah bagian dari tantangan Persekutuan Gereja Indonesia sebagai rumah bagi semua gereja di Indonesia. Jadi beraneka ragam denominasi gereja, ada cara ibadah, dan juga bentuk-bentuk liturgi. Semua gereja mengatakan sebagai pendeta yang melayani, hargai, hormati perbedaan. Bukan untuk saling menghakimi. Makanya Bapak Ibu jemaat, kalau pagi ini GKI belum lagi terlalu menggunakan kidung Esa, ini sudah dihadirkan. Kalau dulu Bapak Ibu jemaat, GKI mungkin saya mengatakan sangat anti kepada kidung pujian kita. Tidak terlalu. Ketika orang menyanyi dengan lagu kidung pujian, lalu dicap orang itu bukan orang GKI. Itu salah Bapak Ibu jemaat. Saya mengatakan sekarang GKI adalah gereja yang terbuka, gereja yang menghadirkan suatu ibadah yang ekspresi. Ada ibadahnya, ada liturgi. Jadi gereja Kalimantan Etanis di bawah PGI juga harus melihat dan terbuka sesuatu yang baik. Tapi saya mengatakan Bapak Ibu jemaat, kalau kita gereja Kalimantan Etanis memakai menggunakan kidung pujian, jangan lalu mengubah ada warna GKI. Tidak. Makanya disediakan ada liturgi begitu. Meskipun ada lagu kidung pujian dalam ibadah baik, tapi warna ciri khas GKI itu tetap ada dalam kehidupan. Tidak lalu kita mengganti-ganti artinya. Gereja menghadirkan ini
tantangan Persatuan Gereja Indonesia. Sekali lagi saya mengatakan, ulang tahun PGI ke-75 ini harga dihormati perbedaan. Jadi kita Bapak Ibu Jemaat tidak bisa juga kita menghakimi orang di tengah perbedaan. Karena kita yakin di Persatuan Gereja Indonesia selalu mengimani ketika banyak denominasi gereja ada di tengah keberadaan kehidupan. Saya selalu mengimani satu kepala gereja itu tidak ada lain adalah Yesus Kristus, Tuhan. Denominasi gereja itu dengan berbagai anggaran itu adalah bagian tubuh Tuhan. Karena kita saja, kalau saya pendeta termasuk pendeta yang tidak lupa nanti, saya terus terang Bapak Ibu. Saya ibadah mendampingi suami kami untuk pelayanan di mana kita betul-betul menghadirkan ibadah ekspresi. Silakan Bapak Ibu Jemaat kalau ada waktu mencoba untuk ibadah sih. Ada tepuk tangan. Tetapi ciri khas suara GKI itu tidak hilang di sini. Ada itu dihadirkan. Jadi ketika itu pertama kali lama saya begitu dibontok hanya melihat di training begitu, ketika saya hadir, oh ini betul-betul tidak menghilangkan warna GKI. Apalagi anak muda itu diraih dalam beraneka ragam tantangan kehidupan. Kadang kita GKI takut orang keluar dari GKI, takut kita. Tapi kadang GKI tidak mampu untuk menjawab apa kebutuhan anak muda di tengah tantangan. Makanya dihadirkan beraneka ragam bentuk cara beribadah, tetapi tidak menghilangkan nilai bahwa kita punya gereja-gereja Kalimantan Evangelis. Bapak Ibu Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi ini berbicara perpisahan. Saya mengatakan ada pertemuan, ada perpisahan. Dan semua perpisahan itu Bapak Ibu Jemaat sedikit yang menyenangkan. Kalau kita benci dengan orang itu, senang kita berpisah. Kalau kita tidak menyukai orang lain itu, senang kita berpisah. Kalau kita penuh kekecewaan kepada orang lain, senang kita berpisah dengan mereka. Sebenarnya tidak semua perpisahan itu menyenangkan. Kebanyakan menyedihkan. Kalau pertemuan ada perpisahan, identik perpisahan itu dengan tangsa. Jadi ada perpisahan semacam sederhana bagi anak-anak. Kalau dia naik sekolah ke jenjang selanjutnya, ada perpisahan di sekolah. Ketika pendeta vikari selesai menunaikan tugas tanggung jawab lain di suatu tempat, ada perpisahan. Ketika orang memasuki masa purna tugas, ada perpisahan. Ketika orang di tengah kehidupan keluarga sekalipun, saya mengatakan ada tahun-tahun kehidupan, bisa terjadi perpisahan. Tidak. Dan sekian banyak perpisahan itu, yang banyak saya mengatakan menyedihkan. Bapak Ibu Jemaat kekasih dalam Tuhan, 3 tahun dikatakan para murid itu hidup bersama dengan Yesus. Coba kita bayangkan yang sakit, bagi Yesus sembuh. Kemudian ketika mereka memerlukan apa-apa, ada Yesus memberikan makanan, kenyamanan, kebutuhan pertumbuhan. Tidak pernah berhenti. 3 tahun itu bersama. Tetapi Yohanes 14 ini menyatakan bahwa mereka akan berpisah. Kamu tidak akan melihat aku. Gelisah tidak Bapak Ibu? Gelisah. Kalau saya katakan kami pendeta ini sudah mendengar akan ada mutasi, itu mulai gelisah. Jadi kegelisahan itu adalah kemana kami? Mungkin ketika ada ruang dalam suatu pekerjaan, gelisah kita sudah. Ketika mendengar ada perpisahan. Dan dikatakan dalam firman ini, kegelisahan para murid itu luar biasa. Saya buktikan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-5, si Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak mau, tidak tahu kemana engkau pergi.
gelisah si Thomas. Kemudian di Yohanes 13 26 sampai 27 itu si Petrus mengatakan, Tuhan, kemana Engkau pergi? Gelisah. Kemudian juga ada Yohanes 14 ayat 8, Filipus, Tuhan, tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Ada menjawab. Artinya ketika Yesus menyatakan, aku akan pergi dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Gelisah. Ini buktinya. Tiga orang murid ini bertanya, di mana Engkau pergi, tunjukkan jalan itu. Mereka mengatakan demikian. Jadi Bapak Ibu jemaat, gelisah yang luar biasa disampaikan ketika Yesus akan pergi. Tetapi apa dikatakan? Ada janji beberapa hal yang disampaikan oleh Yesus ketika dia pergi. Kalau ada orang Bapak Ibu jemaat, saya mengatakan perpisahan panjang dalam kematian. Ada misalnya suami meninggalkan istri dan anak-anak. Mungkin ada orang bertanya, ada pesan sebelum dia meninggal? Ada yang meninggalkan pesan, ada juga yang tidak ada meninggalkan pesan. Jadi saya menyatakan para murid ini berbangga karena pesan. Sebelum Yesus meninggalkan para murid ini, dia menyatakan beberapa hal menjadi peringatan bagi para murid. Yang pertama, dia menyatakan di ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim. Artinya Bapak Ibu jemaat, Yesus menyatakan kepada para murid, dia akan terus ada. Sekali-kali tidak akan meninggalkan, sekali-kali tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan sebagai yatim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menyatakan ada Roh Kudus yang akan menyertai, yang akan menghibur, yang akan mengingatkan, yang akan menuntun, yang akan menunjukkan jalan kepada kamu. Apa yang jemaat? Secara kasat mata begitu, tidak pernah kita berjumpa dengan Yesus, tapi iman kita dalam Roh Kudus bekerja. Jadi Roh Kudus itu nanti akan bekerja dalam kehidupan orang yang percaya. Kemudian yang ketiga dia menyatakan, damai sejahtera itu akan kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera itu bukan dari dunia. Kalau dari dunia ini Bapak Ibu jemaat, damai sejahtera itu kadang dia cepat luntur begitu, bergantung situasi kondisi kehidupan. Tapi apa dikatakan di kegelisahan, kekhawatiran, ketidakbenaran hati para murid. Dia menyatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera itu kuberikan bagimu, tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia kepada. Jadi itu yang menuntun para murid. Mereka dikuatkan. Bapak Ibu jemaat, saya masuk refleksi. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu jemaat, ada kegelisahan di hati, ada gundah gulana, ada kekhawatiran di hati kita menjalani apapun kehidupan ini, mungkin sama seperti yang dirasakan oleh para murid ini. Saya mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang kita berteriak ini seperti seorang diri, punya anak, punya orang tua, punya keluarga, tapi seperti tidak ada dalam kehidupan. Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yang tidak. Jadi kita ini tidak pernah sendiri berjalan hidup ini. Ada Tuhan, sahabat Tuhan yang baik. Kemudian Bapak Ibu jemaat, ada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita beriman ini. Makanya kita sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Bekerja berkuasa dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaan Bapak Ibu jemaat, sederhana saya katakan, apa bukti kita ini punya Roh Kudus? Ada 9 buah roh. Sederhana saya katakan, ada 9 buah roh. Ada kasih hutang, ada pengindaran diri. Saya bertanya lagi, kalau Bapak Ibu jemaat mengatakan aku punya Roh Kudus, apa bukti? Ketika kita mengatakan dalam kehidupan ini, aku tidak mampu untuk mengasihi orang lain,
tidak mampu untuk mengampuni orang. Makanya Bapak Ibu Jemaat ada Roh Kudus tidak? Bagian dari buah roh itu. Sebenarnya kan begitu saudara. Kalau kita menyatakan aku ini punya Roh Kudus, tapi mendengarkan kebaikan kepada orang lain, makanya kita nanti punya Roh Kudus tidak. Dan dalam Galatia itu nyata sekali buah roh. Ada kasih, sukacita, dan sejahtera dan seterusnya sampai ingin terjadi di kehidupan. Dan satu jaminan apa dikatakan oleh Tuhan ada dalam sejahtera. Haleluya Bapak Ibu Jemaat. Hanya sekejap saja diberi dalam sejahtera dalam kehidupan. Satu minggu damai di hati. Satu minggu ke depan sudah bulan. Itu dalam sejahtera diberi dunia. Tapi dalam sejahtera Allah itu melampaui akal. Dia pelihara hati pikiran kita. Sehingga tetap berada dalam damai sejahtera itu. Jadi Bapak Ibu Jemaat, hari ini adalah bulan Oikumene. Sebenarnya di akhir khotbah ini, jadilah sahabat bagi semua dari berbagai denominasi gereja, dari berbagai kepercayaan apapun dalam kehidupan ini. Karena sekali lagi satu kepala gereja kita, Yesus Kristus. Dan lalu kita, kalau ada orang GKI, tidak mau demam. Kalau kita GKI, lalu kita dengan orang GKI. Kalau kita orang GKI, tetap kita jadi orang GKI. Meskipun kita berbaur dengan orang di luar GKI. Bukan lalu ketika GKI berbaur dengan itu lalu ikut ke sana. Nyatakan nilai ciri kita bahwa kita adalah orang GKI. Sekali lagi Bapak Ibu Jemaat, kita GKI tanpa kita menutup diri kita menjadi GKI yang fanatik terhadap denominasi gereja. Jadi sahabat dan orang lain, menghargai perbedaan, menghormati apapun tanpa menghakimi. Sekali lagi tanpa menghakimi. Kalau kita Bapak Ibu Jemaat berdebat tentang pandangan teologis, tentang Alkitab dan membenarkan satu dan yang lain, tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Hanya satu saya tekankan kepada sahabat, sesuai dengan peraturan gereja Kalimantan Evangelis, tidak boleh ada baptisan ulang di gereja Kalimantan Evangelis. Oke, Ibu Jemaat, kalau dari gereja lain masuk ke kita, kalau kita tanya sudah baptis, sudah, tidak perlu itu dibaptis. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bagi syukur 6 tahun, 75 tahun persekutuan gereja Indonesia menjadi rumah kita, meraih merangkul semua gereja di Indonesia. Amin. Tuhan memberkati.